البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Imam Al-Albani rahimahullah At-Tauhidu Awalan. Dan kita masih di halaman yang ke-25. Qala rahimahullahu ta'ala wa yahsunu bina huna an nadhkura ba'dha ma jaa'a fil ahaditsis shahihah fi dzalik. Dan bagus juga untuk kita di sini menyebutkan sebagian dalil yang datang di dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Wa minha, di antaranya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma dzakaral ghuraba'a fi ba'di tilkal ahadits, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan orang-orang yang terasing di sebagian hadis itu, qal lil wahidi minhum khamsuna minal ajr, satu orang dari mereka mendapatkan 50 pahala. Qalu minna ya Rasulullah au minhum, qala minkum. 50 kali dari kami wahai Rasulullah atau dari mereka, qala minkum. Rasulullah mengatakan dari kalian. Hadis ini telah ana periksa dengan pemeriksaan yang sangat meluas dengan taufik dari Allah Ta'ala semata, walaupun tidak mungkin sempurna. Tetapi kesimpulannya untuk tambahan bal minkum atau minkum ini dhaif, tidak terangkat. Kesimpulannya hadis tadi hasan li ghairih, kecuali lafaz minkum. Baik. Bahwasanya mereka mendapatkan 50 kali dari pahala sahabat ini sanadnya tidak terkuatkan oleh sanad yang lain. Tapi secara umum bahwasanya orang-orang tersebut, yaitu yang mana Nabi SAW bersabda lil mutamassikina fiha yauma idzin ajru khamsin, untuk orang-orang yang pada hari itu berpegang teguh dengan bima antum alaih, dengan ajaran yang kalian ada di atasnya wahai para sahabat, mereka mendapatkan pahala 50 kali. Nah, itu hadisnya hasan li ghairih. Pahala untuk orang-orang yang terasing di hari-hari yang penuh dengan kesabaran itu. Tayyib. Kemudian wa hadza min nata'ijil ghurbati syadidati lil islamil yaum, dan ini termasuk dari hasil-hasil keterasingan yang parah untuk Islam pada hari ini. Allati lam takun fi zamanil awal, yang tidak terjadi pada generasi yang pertama, pada zaman yang pertama. Wala syakka anna ghurbataz zamanil awal kanat baina syirkin sharih wa tauhidin khalin min kulli syaibah. Tiada keraguan bahwasanya keterasingan pada zaman yang pertama itu adalah di antara kesyirikan yang jelas dan tauhid yang kosong dari segala campuran. Baina kufrin bawah wa imanin shadiq, keterasingan antara kekufuran yang jelas dan keimanan yang jujur. Amal yaum fal muskilatu bainal muslimina anfusihim. Adapun adapun sekarang ini, maka kerumitannya terjadi di antara kaum muslimin itu sendiri. Fa aktsaruhum tauhiduhum mali'un bisyawaib. Mayoritas dari mereka tauhidnya penuh dengan campuran. Wa yuwajjihul ibadati ila ghairillah. Dia mengarahkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Wa yadda'il iman, tapi dia mengklaim dia adalah seorang mukmin, seorang muslim. Wa hadhil qadhiyah yanbaghi lintibahu laha awalan. Peristiwa ini, kejadian ini wajib untuk pertama kalinya wajib untuk kita waspadai. Wasanian, pada kali yang kedua, la yanbaghi ayyaqula ba'dun nas, tidak layak untuk sebagian orang mengatakan innana la budda lana minal intiqal ila marhalatin ukhra ghairi marhalatit tauhid, bahwasanya kita wajib untuk berpindah ke level yang berikutnya, bukan level tauhid, wahyal amalus siyasi, yaitu amalan politik. Ini para khawarij dan sebagainya itu. Li'anal Islam dakwatuhu dakwatu haqqin awalan, karena pertama kali Islam dakwahnya adalah dakwah yang benar. Fala yambaghi an naqul nahnu arabun wal Qur'an nazala bi lughatina. Tidak layak kita mengatakan, mengklaim kita ini orang Arab dan Quran turun dengan bahasa kita. Yaitu apa? Kita sudah paham masalah tauhid, kita sudah paham seluruh isi Quran, tinggal masalah politik saja, penerapan politik. Tak layak kita mengatakan seperti ini.
Ma'atadkirina annal arabal yaum aksul a'ajim alladzina sta'rabu. Disertai dengan apa? Kita mengingatkan bahwasanya orang Arab pada zaman sekarang berkebalikan dengan orang-orang ajam yang menjadi Arab. Bisa babi bu'dihim an lughatihim. Karena justru orang Arab sekarang jauh dari bahasa mereka sendiri. Wa hadza ma ab'adahum an kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim. Dan inilah yang menjauhkan mereka dari kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka. Karena apa? Mereka sudah banyak yang tidak paham bahasa Arab. Orang Arab itu sendiri lebih suka bahasa Inggris atau Perancis atau yang lainnya. Fahab annana nahnul Arab qad fahimnal Islama fahman sahiha. Sekarang anggap saja kita sebagai orang Arab, kita telah memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Falaisa minal wajibi alaina an na'mala amalan sia-sia. Maka bukanlah kewajiban atas kita untuk bekerja dengan pekerjaan politik. Wa nuharrikun nasa tahrikan sia-sia. Kita menggerakkan umat manusia dengan pergerakan politis. Wa nashghaluhum bisiyasah. Dan kita menyibukkan mereka dengan politik. Amma yajibu alaihimul istighalu bih. Menyebabkan mereka tersibukkan dari perkara yang wajib untuk mereka bersibuk diri dengannya, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Tauhid aja belum lepas, sunnah Nabi juga belum lepas, belum beres, belum dilaksanakan dengan baik, tahu-tahu sudah sibuk politik. Kalau mati, kita tidak ditanya masalah engkau sudah jadi kepala negara belum, engkau sudah menegakkan negara Islam belum. Bukan itu yang ditanya pada setiap orang dari kita. Tapi ditanya masalah tauhid, ditanya masalah sunnah, ditanya masalah kesetiaan kepada Islam, dan ditanya masalah konsekuensi, yaitu terus-menerusnya dia mempelajari Al-Quran. Ada 4 pertanyaan di alam kubur terkait masalah ini, bukan masalah engkau sudah jadi kepala negara atau belum. Tayyib. Fi fahmil Islam, yaitu di dalam memahami Islam. Fil aqidah wal ibadah wal muamalah was suluk. Dalam aqidah, dalam ibadat, di dalam pergaulan, dan di dalam suluk, yaitu cara beribadah pada Allah. Itulah yang diwajibkan. Bukan kita diwajibkan mendirikan negara Islam. Negara itu adalah kurnia dari Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam dalil-dalil yang ada. Bukan kita diwajibkan untuk menyusun sebuah negara. Tapi itu adalah karunia dari Allah untuk orang-orang yang setia kepada Islam. Baru nanti Allah memberikan. Bukan sejak awal kita malah sudah sibuk dengan bagaimana cara merongrong kekuasaan yang ada lalu membentuk negara baru. Bukan itu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahumul ladzi irtadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal soleh bahwasanya Allah pasti akan menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi, sebagaimana Allah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka, dan Allah akan memantapkan agama yang Dia ridhoi untuk mereka, dan Allah akan menukar untuk mereka dari ketakutan mereka menjadi keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Sifat mereka apa? Mereka menyembahku dan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Masalah tauhid saja belum lepas, masalah syirik saja masih diikat oleh kesyirikan. Banyak kaum muslimin diikat oleh kesyirikan. Bagaimana malah sibuk mengurus politik dan sebagainya. Bahkan sibuk dengan riak-riak, membentuk organisasi. Kemudian apa? Organisasinya itu namanya disebutkan di dalam baju mereka tertulis apa itu, misalkan yaitu remaja pembela umat, remaja pembela Islam. Riak-riak saja. Prakteknya apa? Masih penuh dengan syirik tauhid, masih penuh dengan syirik dan bid'ah, masih juga penuh dengan maksiat-maksiat, tasyabuh dengan orang kafir dan sebagainya. Mau dengan cara apa membela umat? Baik, ini adalah penipuan dari para ahlul ahwa terhadap para pemuda kita. Kata Imamul Albani, fa ana la a'taqidu anna hunaka sya'ban yu'adu bil malayin qad fahimal islama fahman sahiha. Saya tidak meyakini di sana sudah ada suatu masyarakat yang berjumlah berjuta-juta dalam keadaan telah memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Insya Allah ahlu sunnah banyak. Tetapi apakah ada suatu kumpulan ahlu sunnah, yaitu suatu masyarakat ahlu sunnah yang berjumlah berjuta-juta telah memahami Islam dengan benar?
tak sampai sebanyak itu dan terpencar-pencar. Di sini mungkin 1000, di sana mungkin 100, di sana mungkin hanya 3 orang. Baik. Maka bagaimana akan Allah memberikan negara kepada orang-orang yang keadaannya masih seperti itu, yang mayoritasnya masih jauh dari sunnah, yang ikut sunnah masih sangat sedikit. Baik. A'ni al-aqidah wal ibadah was suluk. Yang saya maksudkan adalah pemahaman yang benar dalam masalah akidah Islamiyah, ibadah Islamiyah, suluk Islami, wa rubbiya alaiha, dan masyarakat tadi ditarbiyah, dididik di atas perkara-perkara yang benar tadi. Tak ada, seringkali yang ada hanyalah individual saja, kecuali di negara Saudi yang alhamdulillah dengan tauhid yang kuat secara umum dan sunnah yang kuat secara umum, Allah memberikan negara yang kuat untuk mereka. Tapi untuk yang selain itu bagaimana? Yang Saudi saja kekurangan masih ada dan tak ada yang maksum. Tapi alhamdulillah itu nikmat Allah untuk generasi di masa lampau yang mereka sudah menegakkan tauhid dan sunnah dengan bagus. Lalu diberi kerajaan, kekuasaan, diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kenikmatan itu terus mengalir dan terus dijaga oleh Allah sampai generasi anak cucu mereka sekarang ini. Yang mana seringkali keadaannya juga mengkhawatirkan anak cucunya tersibukkan dengan dunia, terlena dengan kemewahan, lupa untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang mereka. Nenek moyang yaitu dari keluarga Al-Su'ud dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dan sebagainya. Tayyib. Intinya yang disebutkan oleh Syekh Albani ini benar. Masyarakat ahli tauhid, ahli sunnah, ahli ta'ah berjuta-juta itu tidak ada, kecuali yang memang sudah ada negara Islam yang bagus seperti di Saudi. Tayyib. Walaupun tidak ada yang maksum. Wallahu a'lam. Kalau di Saudi tidak maksum, gimana yang lain-lain yang kekurangannya betul-betul meliputi kita dan melumuri kita? Maka bagaimana kemudian sibuk dengan politik sementara asasnya saja masih kacau? Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.